Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akram sebagai tim peneliti PDD dan anggota kami Pak Rifudi Setianto, Pak Peter Adnan, Rizky Adnan Arab Dasari dan Anit Prabowo Sibi. Judul penelitian kami adalah kajian mekanisme biomolekuler kardioprotektif sediaan nanoemulsi behavioral pada model tikus diabetes mellitus. Latar belakang penelitian, kejadian penyakit kardiovaskuler akibat komplikasi dari diabetes mellitus cukup tinggi atau sangat tinggi, yaitu sekitar 32%. Ya, akibat dari hiperglikemi, akibat terapi yang uh, tidak mengendalikan kadar gula darah. Penyakit kardiovaskuler merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar di Indonesia, dan tentu ini akan menjadi beban ekonomi maupun beban kualitas hidup, ya, kualitas hidup penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kami mengembangkan suatu sediaan nanopartikel dari kelor, begagan, dan jinten sebagai yang kami rancangkan sebagai kardioprotektor pada pasien DM. Kelor, begagan, dan jinten sudah terbukti sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan sebagian bisa sebagai anti hiperglikemik. Dan dari hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa kombinasi KBJ ini merupakan salah satu kandidat yang potensial sebagai kardioprotektor pada pasien DM. Sehingga pada penelitian ini kami ingin mengetahui mekanisme biomolekuler kardioprotektif dari sediaan nanoemulsi pada KBJ. Kami menggambar penelitian ini dengan penelitian eksperimental in vivo, ya, pada hewan uji kardiomiopati diabetika. Kami menggunakan 7 kelompok, di mana kelompok pertama adalah kelompok normal, kelompok kedua kelompok sakit, kelompok ketiga adalah counter positif dalam misalkan, dan kelompok 4, 5, 6 DB, 3 variasi dosis dari nanopartikel KPJ, dan kelompok yang ketujuh adalah kelompok KPJ ekstrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan tikus kardiomiopati diabetika yang kami lakukan memberikan bukti bahwa induksi streptokosin, ya, pada hewan tikus yang kami coba pada hari kelima memberikan data bahwa pertama glukosa darah antara kelompok kontrol yang sehat dan kelompok sakit itu menunjukkan ada perbedaan yang cukup signifikan, ya, di mana kelompok sakit itu memiliki kadar gula darah jauh lebih tinggi daripada kelompok kontrol normal, hampir 3 kali, ya, 3 kali dari kelompok normal. Kemudian untuk tekanan darah juga ada kenaikan pada kelompok sakit, ya, baik sistolik maupun diastolik, maupun pada kadar enzim CKMB yang merupakan enzim spesifik untuk mengetahui kondisi otot pada kardiomyosit. Hasil pengujian terkait dengan pemberian sediaan nano KPJ selama 14 hari menunjukkan bahwa sediaan nano KPJ maupun KPJ itu mampu menurunkan, ya, kadar CKMB, ya, jika dibandingkan dengan kelompok sakit, ya. Dan hasil statistik menunjukkan bahwa perbedaan kadar CKMB ini signifikan untuk di hampir semua, untuk di 3 variasi dosis pada kelompok nanopartikel KPJ. Kemudian untuk dengan KPJ yang ekstrak kelihatannya tidak signifikan, ya. Kemudian untuk pengukuran kadar LDH juga menunjukkan bahwa sediaan nanopartikel KPJ 100, 200, dan 300 ini juga menurunkan kadar LDH setelah pemberian 14 hari jika dibandingkan dengan kelompok sakit, ya, dan memiliki kadar LDH hampir sama dengan kelompok telmisartan. Tapi tidak demikian pada kelompok ekstra KPJ. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan enzim SGOT, ya, merupakan enzim untuk kelainan otot, ya. Ini juga menunjukkan bahwa kelompok yang mendapatkan nanopartikel KPJ
ini sedikit mengalami penurunan ya, ya, dibandingkan dengan kelompok sakit. Ini tapi tidak demikian dengan tapi untuk KBC sendiri yang ekstrak juga hampir sama dengan hasil yang ditunjukkan dari kelompok nanopartikel KBC. Dan kemudian yang terakhir adalah SGBT, pemberian sediaan nanopartikel KBC selama 14 hari. Ini juga mampu menurunkan ya untuk dosis 100 dan 200. Tapi untuk dosis 81 tidak bisa mampu menurunkan kadar SGBT. Gitu. Nah, sementara itu pada KPJ ini hampir mirip dengan kelompok sakit. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kemudian, yang terakhir adalah untuk kadar AC, pemberian sediaan nanopartikel KPJ selama 14 hari itu mampu menurunkan kadar AC, enzim angiotensin converting enzim, ya, yang berperan penting dalam kerusakan pada otot jantung, kardiomiopati. Dosis NKPJ 300 memiliki kadar AC yang paling rendah, dan kemudian secara statistik baik dosis 100, 200, 300 adalah memiliki signifikansi ya. Dan tidak demikian dan itu tidak berbeda dengan kelompok telmisartan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kemudian dapat disimpulkan bahwa sediaan nanopartikel KBJ terbukti mampu sebagai kardioprotektor untuk mencegah kejadian kardiomiopati diabetika, ya, baik dengan melalui penurunan kadar AC maupun menurunkan kadar CKMB serta LDH. Gitu. Dan hasil penelitian ini sudah kami publikasikan di jurnal Trend in Science E2, statusnya accepted. Penelitian ini dibiayai di atas bantuan dari Kemenristek Dikti, anggaran ya, untuk tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.